Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Ibu Lutfia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 8 A, B, C, D, dan E ya. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, bagaimana kalian di rumah sudah belajar atau belum semalam? Dan pagi ini kita berjumpa lagi sudah 1 tahun ya. Dulu pas terakhir live berarti tahun 2020 dan sekarang kembali lagi 1 tahun kemudian 2021. Semoga kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, kalian masih ingat dulu pas semester 1 kalian belajar ada berapa bab? Banyak sekali ya. Untuk semester 2 ini kalian cukup menerima hanya 4 bab. Yang pertama nanti kita akan membahas sekilas saja tentang teks ulasan. Yang kedua tentang teks buku fiksi dan non-fiksi. Nah, jangan lupa kalian sediakan dulu buku paketnya Bahasa Indonesia halaman 153. Nah, sudah disediakan? Nah, kalian buka buku paketnya ya. Di situ ada bab pertama di semester 2 ini tentang teks ulasan. Nah, kalian dibuka-buka dulu. Di situ ada ada contoh beberapa teks ulasan ya di buku paket. Nah, mengenai teks ulasan, sudahkah kalian tahu apa itu teks ulasan? Nah, kalau teks ulasan itu biasanya disebut juga dengan resensi atau review. Nah, teks ulasan itu apa? Teks ulasan adalah sebuah teks yang berisi tentang ulasan atau review atau yang berisi tentang penilaian terhadap suatu karya. Nah, suatu karya itu apa saja? Ada suatu karya novel, lalu ada lagu, terus ada buku. Nah, berarti teks ulasan itu teks yang berisi tentang menimbang, menilai suatu karya sastra berupa novel, berupa lagu, lalu berupa buku. Nah, biasanya ciri-cirinya apa saja? Kalian buka buku paketnya ya. Ciri-ciri teks ulasan. Nah, yang pertama biasanya teks ulasan itu berisi tentang harus ada struktur teks. Yang kedua biasanya berisi tentang opini sesuai dengan fakta. Yang ketiga ada pandangan penulis. Nah, yang keempat teks ulasan biasanya disebut juga dengan resensi. Nah, sudah dibaca? Sudah dipahami? Nah, dari yang kalian semak dari tadi berarti kalian harus mengetahui tentang teks ulasan. Pengertiannya sudah tahu? Masih ingat kan? Nah, lalu sudah ada ciri-cirinya. Dan yang ketiga, kalian belajar tentang struktur teks ulasan. Nah, di situ di buku paket coba ada berapa strukturnya? Ada 5 ya strukturnya. Yang pertama tentang identitas. Misalnya identitas buku. Kalau identitas itu berisi tentang nama pengarang, judul buku, tahun terbit, penerbit, jumlah halaman ya. Kalau meresensi sebuah lagu biasanya berisi tentang
judul lagu, pengarang lagunya siapa, terus tahun dibuat lagu itu kapan, dan durasinya berapa lama. Lalu jika meresensi sebuah film, nah jadi beda ya antara novel, buku, film, atau lagu itu berbeda identitasnya. Kalau lagu ataupun film itu berarti ada judul, ada pengarangnya, ada sutradaranya, ada durasinya, ada tahun pembuatannya. Nah, dan lain-lain ya, kalian bisa dibaca. Nah, lalu ada struktur yang kedua tentang orientasi. Biasanya orientasi itu terdapat pada paragraf pertama yang biasanya mendapat sebuah penghargaan dari sebuah sinema atau televisi atau apa itu berupa karya sastra, entah itu film, lagu, atau novel. Nah, yang ketiga kalian strukturnya berisi tentang sinopsis. Berarti sinopsis itu berisi tentang ringkasan sebuah cerita atau sebuah karya sastra atau novel atau film atau lagu. Nah, lalu yang keempat berarti ada analisis. Ada analisis. Struktur yang keempat adalah analisis. Analisis dari apa? Berisi tentang analisis berarti kekurangan atau kelebihan sebuah suatu karya sastra, entah itu novel, film, atau drama, atau lagu. Nah, yang kelima berarti berisi tentang evaluasi, itu yang terakhir ya. Nah, cukup ya hari ini, kalian jangan lupa sudah mempelajari tentang pengertian teks ulasan, lalu ciri-ciri teks ulasan, lalu tentang struktur teks ulasan. Masih ingat apa saja strukturnya? Yang pertama identitas, lalu ada orientasi, terus ada sinopsis, ada evaluasi, dan yang terakhir tentang analisis. Bisa terbolak-balik, jangan kebolak-balik ya, yang penting terdiri dari 5 struktur. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, semoga corona berlalu, lalu kita bisa pembelajaran tatap muka. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.